أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab tauhid, di mana pada kali ini kita masih membahas tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 57, surah yang ke-17, ayat yang ke-57, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu itu suatu yang harus ditakuti. Di sini hadirin sekalian menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang berdoa atau minta istighasa atau isti'anah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka yang minta kepada jin, kepada setan. Ya, padahal jin-jin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang ayat ini, dahulu terdapat sekelompok manusia menyembah sekelompok jin. Ternyata jin-jin yang disembah tersebut masuk Islam. Sedangkan para penyembah jin tadi itu masih berpegang kepada agama nenek moyang, berpegang kepada apa? Kesyirikan. Nah, ini sangat aneh hadirin sekalian. Jin-jin yang dulu dimintai pertolongan, disembah, ternyata sebagian mereka masuk Islam, ya, atau kelompok dari mereka masuk Islam. Sedangkan orang-orang yang minta kepada jin itu tidak masuk Islam, ya, tetap dalam keadaan seperti yang lama. Nah, ini sangat disayangkan. Begitu juga Abdullah ibnu Abbas mengatakan, dahulu orang-orang musyrik mengatakan, kami beribadah kepada malaikat Nabi Isa dan kepada Uzair. Mereka itulah yang diseru oleh orang-orang musyrikin. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, pendapat-pendapat ini semuanya benar karena ayat ini mencakup segala yang diibadahi. Sedangkan yang diibadahi itu sendiri justru beribadah kepada Allah, baik itu malaikat, jin maupun manusia. Ya, dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, hadirin sekalian, dahulu orang-orang musyrik mereka menyembah malaikat. Mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Ya, malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah. Itu sangkaan daripada orang-orang musyrik
di zaman Nabi. Begitu juga orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa. Mereka mengatakan Isa ibnullah. Orang-orang Yahudi begitu juga menyembah Uzair. Uzair dikatakan ibnullah. Padahal hadirin sekalian, para malaikat, begitu juga Nabi Isa, Nabi Uzair, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang menyembah Allah. Ya, tetapi kemudian mereka diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini adalah meniadakan makna daripada tauhid. Kemudian penulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 26-27. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu beribadah kepada Allah yang menciptakan aku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, di dalam ayat ini Al-Khalil, Khalilullah maksudnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah yang bernama Ibrahim, secara terang-terangan hadirin sekalian mengabarkan kepada bapaknya, kepada kaumnya, bahwa dia berlepas diri dari semua sesembahan mereka, berlepas dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, kecuali penyembahan kepada Allah saja, yang dimana Allah adalah pencipta yang sesungguhnya. Yang di sini menunjukkan apa hadirin sekalian, tentang konsekuensi daripada la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya dipahami saja, tidak hanya diucapkan saja dengan apa? Lisan. Ya, orang mengerti la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah, percuma. Dia belum dikatakan sebagai seorang apa? Muslim. Ya, di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun penting sekali yang harus kita pahami. Yang pertama adalah an-nafyu, yaitu meniadakan segala bentuk Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan itu di dunia tidak ada, ya, tidak berhak disembah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, menetapkan illallah, hanya Allah. Tuhan yang berhak disembah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah, faham tentang la ilaha illallah, tetapi tidak mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah, maka tidak sah la ilaha illallahnya. Ya, dia masih mengatakan semua agama itu baik. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu ya kadang salah, kadang baik. Semuanya masuk surga bersama-sama. Ya, semua Tuhan-Tuhan itu baik. Orang itu niat ibadah. Ya, dan setiap agama itu mengajarkan akhlak yang baik. Jadi semuanya tidak ada masalah. Ini adalah suatu kesesatan hadirin sekalian. Ya, yang diinginkan oleh Allah, kita harus mengingkari semua agama-agama selain apa? Islam. Ya, karena Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, begitu juga mereka meyakini bahwa semua Tuhan-Tuhan itu sama. Tidaklah benar. Ya, orang-orang Yahudi menjadikan Uzair juga sebagai Tuhan, bahkan anak Tuhan. Ya, kemudian juga orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ini tidak benar hadirin sekalian. Ya, maka kita harus mengingkari mereka. Kalau tidak mengingkari, hanya diam saja, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, tidak sah Islam kita. Ya, karena apa namanya? Ini adalah konsekuensi la ilaha
illallah. Tidak ada Tuhan, ya, ditiadakan semua bentuk ketuhanan, penyembahan illallah, dan menetapkan yang berhak disembah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini penting la ilaha illallah. Ya, orang mengucapkan la ilaha illallah tapi minta kepada selain Allah, minta kepada orang yang sudah dikubur, ya, kepada mayit, walaupun dia tokoh, ya, minta kepada dukun, ya, minta kepada jin, setan, maka tidak sah. Ya, Islamnya tidak sah, bukan menjadi seorang muslim. Makanya hati-hati ini. Harus memahami betul la ilaha illallah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul mengingkari. Ya, tidak hanya diam saja, tidak hanya dia meyakini Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, tapi dia katakan terang-terangan, inni bara'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri mulai sekarang dari kamu wahai abah, wahai ayah, dan kalian wahai kaumku. Aku berlepas diri. Aku tidak ikut-ikutan bersama kamu. Ya, kamu menyembah selain Allah, saya menyembah Allah. Tidak mungkin bersatu. Kecuali kalau kalian menyembah Allah, karena Allah lah fatarani, alladzi fatarani, yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdini, dia memberikan petunjuk kepadaku. Selama kalian menyembah selain Allah, putus hubungan. Itu Nabi Ibrahim tegas, hadirin sekalian. Ya, walau kana wahdahu, walaupun dia sendiri, dia ucapkan dengan tegas bahwa dia bara', dia berlepas diri, dia anti dengan keyakinannya mereka. Ya, bukan ikut-ikutan. Wis tidak apa-apa, yang penting nafsi-nafsi, kamu mau ini terserah, mau menyembah Allah terserah, enggak mau menyembah Allah terserah, yang penting kita rukun-rukun aja. Tidak bisa seperti itu. Minimal harus ada pengingkaran. Ya, saya berlepas dari apa yang kamu sembah. Ya, seperti itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dia dijuluki Khalilullah, ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan dia orang yang bertauhid, hadirin sekalian. Perkataan Nabi Ibrahim ini ada dua faedah di sini. Ya, illal ladzi fatarani, kecuali yang menyembah aku. Kecuali orang yang menciptakan aku. Dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Maksudnya Allah yang menciptakan Nabi Ibrahim. Isyarat di sini terhadap alasan kenapa kita harus mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana Allah adalah Esa dalam penciptaan, maka dia pun wajib diisahkan dalam peribadahan. Ya, di sini adalah Allah Esa dalam penciptaan. Artinya hanya Allah yang menciptakan alam ini. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan binatang, menciptakan malaikat, menciptakan matahari. Ya, dia Esa, dia sendiri. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga berhak, dia sendiri yang harus diibadahi, diesahkan dalam semua peribadatan. Kemudian yang kedua, isyarat terhadap kerusakan penyembahan berhala. Karena berhala tersebut tidak menciptakan, lalu mengapa mereka disembah? Ya, ini menunjukkan kerusakan dari keyakinan orang-orang yang menyembah berhala. Ya, rusak mereka ini, keyakinan mereka rusak. Mereka ini makhluk yang mereka ciptakan sendiri, batu-batu yang mereka susun, batu-batu yang mereka bangun, ya, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan keyakinan mereka, hadirin sekalian. Nah, ini kalau kita memahami firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 26-27. Masih penjelasan tentang la ilaha illallah, masalah tauhid. Kemudian muallif di sini rahimahullah membacakan lagi firman Allah, menunjukkan firman Allah surah At-Taubah ayat 31. Surah yang ke-9, surah Taubah. Dikatakan di sini ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, yakni orang-orang Yahudi,
Ya, dan rahib-rahibnya orang-orang Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Ini masyarakat saat itu menjadikan rahib-rahib, menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berat diibadai dengan benar selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini hadirin sekalian ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan sahabatnya Adi bin Hatim At-Ta'i, yang dimana asalnya dia Nasrani kemudian menjadi mu'allaf. Adi bin Hatim At-Ta'i ini seorang bangsawan, ya, orang yang kaya, ya, ketua suku At-Ta'i, ya, dan dia kemudian masuk Islam. Dikatakan di sini dalam riwayat Imam Tirmidzi, katanya Adi bin Hatim At-Ta'i, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di leherku ada salib dari emas. Waktu itu Adi bin Hatim At-Ta'i mendatangi Rasulullah dan ada salib dari emas. Maka beliau bersabda, "Ya Adi, utrah anka hadzal wasan." Ya, wahai Adi, buanglah berhala ini, salib ini. Dan aku mendengar beliau membaca sebuah ayat dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, nama lain daripada surah At-Taubah, Al-Bara'ah, yaitu tadi yang kita baca, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Ya, mereka menjadikan orang-orang alim dari Yahudi dan rahib-rahibnya dari Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Ya, jadi Nabi mengingatkan Ali bin Hatim At-Ta'i. Kemudian beliau bersabda, "Amma innahum lam yakunu ya'budunahum, walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu." Dikatakan di sini, ketahuilah sesungguhnya mereka Yahudi dan Nasrani itu tidaklah menyembah orang-orang alim dan ahli ibadah. Karena waktu itu Adi bin Hatim At-Ta'i mengatakan, "Ya Rasulullah, hakikatnya kita tidak menyembah pendeta-pendeta atau rahib-rahib Yahudi itu. Kita tidak menyembah mereka." Maka dikatakan oleh Nabi, iya, hakikatnya mereka tidak menyembah orang-orang alim mereka itu. Akan tapi jika mereka, maksudnya orang-orang alim dari Yahudi dan Nasrani itu, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut menghalalkan. Ya, dan jika mereka mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah, mereka ikut mengharamkannya. Tilka ibadatuhum. Itulah penyembahan mereka. Jadi mereka menyembah siapa? Rahib-rahib, menyembah pendeta-pendeta. Maksudnya tidak menyembah orangnya, tapi mereka mengikuti yang haram. Ya, mengikuti apa? Yang haram. Allah Subhanahu wa taala misalnya mengharamkan bagi orang Yahudi riba. Ya, riba dan mengambil harta dengan cara yang batil. Jadi riba ini sudah diharamkan oleh Allah pada semua agama-agama samawi. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam diharamkan muamalah apa? Ribawi. Tetapi pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka mengatakan riba itu halal. Nah, orang-orang itu mengikuti ini. Berarti orang-orang itu apa? Menyembah. Sama dengan apa? Menyembah. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka halalkan. Dan mereka ngikut saja sama ulama-ulama mereka. Ya, sama rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka. Ya, maka dituduh oleh Nabi sama dengan menyembah mereka. Sama dengan berbuat apa? Syirik. Bisa dipahami ya? Ya, tidak menyembah langsung begitu seperti menyembah berhala orang-orang musyrikin, tapi mereka mengikuti pendeta dan rahib-rahib yang sesat itu. Walaupun mereka jelas-jelas sesat, diikuti saja. Ya, lihat mereka di sini kalau tempat-tempat ibadah mereka. Pokoknya tidak boleh protes. Tidak boleh apa? Protes. Kalau dalam Islam kan masih boleh ya bertanya, "Ustaz, ada dalilnya enggak?" Ustadznya geleng-geleng, tidak ada dalilnya. Ya tidak bisa, dalilnya ini yang benar gini. Kadang kalah sama muridnya ustadznya, ya kan? Itu dibolehkan.
Ya, kecuali misalnya sudah jelas dalilnya dia membantah. Ya, kalau dalam Nasrani tidak boleh. Pokoknya datang harus diam, nurut. Berarti menyembah apa? Pendeta, hadirin sekalian. Ini yang dikatakan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, wong dikasih akal, dikasih penglihatan, dikasih hati nurani. Ya, kenapa harus mengikuti yang batil? Jelas-jelas Allah SWT dalam kitab sucinya mengharamkan ini, harus diharamkan. Tidak boleh kemudian dihalalkan. Ya, ini juga sama seperti orang-orang liberal. Allah SWT mewajibkan bagi wanita untuk pakai jilbab. Kemudian mereka mengatakan, itu kan sudah lama. Quran ini sudah lama, sudah 14 tahun, 14 abad maksudnya. Jadi seharusnya sudah direvisi. Ya, itu dulu di negeri Arab. Mereka itu pakai jilbab karena apa? Banyak debu. Kalau di sini sudah bersih. Ya, jadi tidak sesuai dengan zaman sekarang, harus tafsirkan dengan tafsir sekarang ini. Ya, jadi mereka asal menafsirkan saja. Walaupun tafsiran mereka tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri, bertentangan dengan syariat. Ya, ngaku sebagai Muslim mereka, maka tidak benar. Ya, maka inilah kemudian mereka menyembah akal. Ya, mereka jatuh dalam perbuatan kufur, hadirin sekalian. Ya, sebagaimana orang Nasrani, orang Yahudi, mereka itu apa? Mentaati rohban, waqissisin, pendeta-pendeta atau rohban, rahib-rahib. Walaupun rahib mereka itu sesat, diikuti saja. Ya, inilah yang dianggap oleh Nabi merupakan apa? Kekufuran dan kesyirikan. Ya, namanya ulama tidak lepas daripada apa? Kesalahan. Ya, tidak maksum. Makanya tidak boleh taklid. Apalagi orang yang belajar tidak seharusnya apa? Bermazhab. Tidak seharusnya apa? Bermazhab, taklid sama ulama mazhab. Karena ulama mazhab itu tidak pernah menyuruh agar murid-muridnya untuk taklid kepada muridnya. Seperti Imam Syafi'i tidak pernah mengharuskan kamu harus ikut mazhab saya ya. Tidak ada seperti itu. Kamu harus mengikuti apa? Pendapat saya. Tidak pernah ada. Hadirin sekalian. Bahkan ucapan Imam Syafi'i, ya, kalau ada pendapatku yang salah, tidak sesuai dengan hadis Nabi, buang pendapatku. Ambil hadis Nabi, itu yang ada. Dan itu pendapat semua imam, dari mulai imam apa? Imam Hanafi, ya, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, imam-imam yang lainnya. Mereka mengatakan begitu, idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah pendapatku. Jadi kalau kita ada seseorang sudah tidak pakai mazhab, yang penting hadis sahih dikumpul oleh para ulama, ya, dalam masalah fikih, maka dia benar. Ya, maka dia apa? Benar, hadirin sekalian. Karena ulama-ulama itu terkadang apa? Salah. Ya, Imam Syafi'i aja ada qaulul qadim, ada qaulul apa? Jadid. Ya, ada pendapat yang lama, ada pendapat apa? Yang baru. Ya. Apalagi berapa banyak yang mengaku pendapatnya imam tapi tidak sesuai dengan apa? Imam tersebut. Seperti Imam Syafi'i tidak suka kumpul-kumpul di keluarga apa duka, apalagi makan-makan yang diberikan kepada keluarga duka, kepada tamu, itu Imam Syafi'i membenci sama sekali kumpul-kumpul. Ya, seperti dilakukan oleh orang-orang sekarang itu sebetulnya dibenci oleh Imam Syafi'i. Jadi mereka melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Katanya Syafi'i, tapi tidak apa? Tidak Syafi'i, hadirin sekalian. Nah, ini contoh saja, hadirin sekalian. Maka di sini ulama itu tidak maksum. Ya, kalau ulama itu berpegang teguh kepada Quran dan hadis, kita ikuti. Tapi kalau tidak kita apa? Ikuti. Walaupun ulama, walaupun kiai, walaupun ustadz, tapi melihara jin misalnya, ya, tidak usah diikuti. Karena dia melihara jin, berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, kok diikuti? Walaupun katanya ulama, walaupun katanya kiai, walaupun katanya apa? Habib. Ya, tidak benar seperti itu.
Ya, kalau kita tetap mengikuti sama dengan keadaan orang Yahudi dan orang apa? Nasrani. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, mereka mengikuti rahib-rahib pendeta-pendeta ya tentang halal dan haram, pengharaman ya selain yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana teguran Nabi kepada Adi ini sudah masuk Islam tapi masih suka ngikuti cara-cara Yahudi dan Nasrani. Mungkin dia belum belajar. Datang ke Nabi pakai apa? Salib. Langsung tegur sama Nabi. Ya, Adi buang itu wasan, buang. Ya, kenapa ya Rasulullah? Dijelaskan sama Rasulullah seperti tadi itu, hadirin sekalian. Ya, berarti pakai salib tidak boleh. Ya, kalau dia bukan muslim ya bukan urusan kita ya. Itu keyakinannya mereka memang. Tapi kalau muslimah pakai salib ya tidak boleh, hadirin sekalian. Ya, walaupun dengan alasan seni ya tetap tidak boleh. Kemudian firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 165 masih berkaitan dengan tema kita malam hari ini, yaitu penjelasan tentang tauhid dan kalimat la ilaha illallah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 ini Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbal lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Ya, ada sebagian orang menyembah selain Allah. Ya, seperti orang Islam menyembah Allah. Mereka menyembah selain Allah andad. Andad ini Tuhan-Tuhan. Jamak dari niddan, tandingan-tandingan. Ya, dijadikan sebagai Tuhan. Yuhibbunahum, di mana mereka itu menyembah, mencintai apa andad tadi itu. Andad ini apa? Tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan selain Allah tadi itu. Yuhibbunahum, sangat mencintai mereka itu. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah itu sangat besar. Allah menyindir orang-orang musyrikin. Orang musyrikin itu mengenal Allah. Terkadang mereka berdoa kepada Allah. Sebagaimana kita baca pada pertemuan yang lalu, orang musyrikin di zaman Nabi itu haji, ya mereka tawaf, mereka mengadakan wukuf di Muzdalifah, kemudian diganti oleh Rasulullah wukuf itu di Padang Arafah. Kalau orang musyrikin wukuf di mana? Muzdalifah, tapi mereka wukuf, ya mereka sholat, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak manfaat, tetap dihukumi oleh Allah sebagai orang musyrik kafir. Karena mereka di samping ibadah kepada Allah, mereka apa? Ibadah kepada selain Allah, kepada Latta, kepada Uzza, Manata, Hubal dan patung-patung yang lainnya, berhala-berhala yang lainnya. Begitu juga mereka mencintai berhala-berhala itu sebagaimana mereka mencintai siapa? Allah. Mereka tahu itu Baitullah, mereka mengatakan Baitullah. Makanya orang-orang musyrik sering bersumpah demi Allah. Wallahi. Abu Jahal juga begitu, wallahi. Tapi tidak manfaat sumpah-sumpah mereka dengan menyebut nama Allah, tapi di sisi lain mereka menyembah selain Allah. Mereka mencintai berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai Allah. Sama dengan orang-orang beriman mencintai Allah. Tidak boleh. Allah tegaskan, sedangkan orang-orang yang beriman cintanya mereka kepada Allah sangat besar. Ya, maka di sini dikatakan apa? Al-mahabbah nau' min anwa'il ibadah. Mencintai itu bagian daripada apa? Ibadah. Mencintai. Ya, mencintai Allah itu harus bagian daripada ibadah. Melebihi daripada semuanya. Makanya orang yang beriman, hadirin sekalian, tidak pernah stres ya dalam menghadapi masalah. Ya, misalnya ada seorang yang dia cintai ya meninggal dunia, diambil oleh Allah. Dia stres, dia tidak bisa hidup, saya tidak bisa hidup kecuali sama dia. Ya, tidak bisa, karena orang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi daripada segalanya. Masih ada Allah. Ya, lainnya masih di bawah.
Ya, sehingga dia tidak stres, cintanya kepada Allah luar biasa. Sehingga orang yang bertauhid itu semakin kuat ibadahnya. Bukan orang yang bertauhid itu semakin lemah ibadahnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu berjanji akan mengampuni seluruh dosa orang yang bertauhid. Ya, tidak akan diazab oleh Allah karena hasilnya seperti itu. Cintanya kepada Allah luar biasa sehingga ibadahnya pun luar biasa. Di mana-mana selalu mendahulukan Allah. Ada panggilan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti apa itu? Allah lebih besar, lainnya kecil. Lainnya kecil, makan kecil, kerja, meeting kecil. Dia memikirkan apa? Allah. Kalau dia cintanya kepada Allah lebih apa? Lebih besar. Hadirin sekalian, ini makna tauhid. Ya, lihat orang-orang yang tidak memahami tauhid, tidak peduli. Ya, ini panggilan dari Allah. Tetap aja nyuci mobil misalnya. Ada azan. Seharusnya dia berangkat. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Rasul itu kalau di rumah, ya ketika motong daging, dengar azan, dihentikan motong dagingnya itu, loncat langsung ke masjid. Berarti dia itu apa? Menganggap bahwa panggilan Allah lebih apa? Lebih besar, hanya sekedar motong daging. Ditinggal motong dagingnya itu. Kemudian apa? Ke masjid. Ya, lihat Rasulullah memberikan contoh kepada kita tentang memaknai tauhid la ilaha illallah. Hadirin sekalian. Makanya para sahabat ketika ada panggilan jihad, Allah yang memanggil, ditinggalkan semuanya. Mereka berlomba-lomba menuju panggilan Allah. Bahkan ada namanya Handalah, ya, Ibn Abi Amir, dia bulan madu, masih baru menikah kemarin. Dia malam pertama malamnya habis subuh juga menggauli istrinya, belum mandi langsung pergi jihad, ikut perang bersama Rasulullah, takut ketinggalan, belum mandi wajib. Akhirnya terbunuh dalam perang. Dan dia dilihat oleh Rasul dimandikan malaikat secara khusus di langit. Rasul yang diberitahu ini, ya, dimandikan oleh para malaikat. Dilihat oleh Rasul, kenapa ini Handalah? Coba tanyakan ke istrinya. Mereka menanyakan ke istrinya, ternyata iya, kemarin baru menikah sama aku. Dia tadi itu belum sempat mandi, terus ikut berjihad, mati. Ya, sampai seperti itu. Ya, enggak peduli mau baru kawin, mau baru zuat. Ya, mendahulukan panggilan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini iman, hadirin, tanda iman. Tanda betul-betul memahami la ilaha illallah. Kita mungkin hanya masih sekedar zikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi masih mencuri, enggak sholat. Mana la ilaha illallahnya ini? Ya, syuhul, nipu orang. Ya, berarti dia tidak faham la ilaha illallah. Hanya zikir saja. La ilaha illallah 200 kali. Tinggal illallah, tinggal Allah, tinggal hu. Terus hanya itu. Tapi muamalahnya haram. Ya, akhlaknya tidak bagus. Ya, berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan di sini ditegur oleh Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian manusia, mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang dimana mereka mencintai mereka itu sama seperti mencintai apa? Allah. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang beriman beda. Ya, cintanya kepada Allah sangat besar, tidak sama dengan yang lain, walaupun kepada orang tuanya. Yang penting Allah yang lebih besar. Hadirin sekalian. Nah, itulah Allah mencela orang-orang musyrikin. Ya, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Ya, orang-orang musyrikin tidak percaya kepada hari kiamat. Maka tidak manfaat ibadah mereka. Sebagaimana iblis tidak manfaat. Ya, dia berapa kali tidak nurut sama Allah Subhanahu wa taala.
dia menyimpang, tidak manfaat. Dia sombong, padahal iblis ini mempunyai keyakinan termasuk usulul akidah, 3 hal termasuk usul akidah. Yang pertama, hadirin sekalian, iblis yukir Rabb, dia meyakini Allah. Usul akidah, usul iman, al-iqrar bil Rabb, meyakini apa? Ar-Rabb, Rabbul Alamin, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iblis apa? Yu'min bil ba'ts, dia beriman dengan hari apa? Kiamat. Iman kepada hari kiamat. Orang musyrikin enggak beriman kepada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, huwa yad'u Allah bi ghairi wasitah. Dia berdoa kepada Allah tanpa perantara. Langsung seperti orang yang bertauhid. Tanpa perantara. Sebagaimana Allah mengabadikan ucapannya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb. Iman enggak ini kepada Allah? Ya, iman. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku muhla, berikan aku kesempatan, umur panjang sampai hari apa? Kiamat. Ya, dulu annahu yu'min bil yaumil qiyamah. Ini menunjukkan dia beriman kepada hari apa? Kiamat. Kemudian yang ketiga, langsung dia berdoa kepada Allah. Tidak datang kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya wali Allah, ya tolong sampaikan kepada Allah bahwa saya ini begini pingin umur panjang. La, tidak pergi ke wali fulan, ya kuburannya wali fulan, tidak pergi ke kuburannya Nabi Muhammad. Ya, langsung dia minta kepada siapa? Allah bila wasitah, tanpa perantara. Tapi tidak manfaat semuanya itu. Allah menghukumi dia kafir. Orang apa? Kafir. Allah Subhanahu wa taala asdara qararan min mahkamah samawat anna iblis kafara billah. Allah mengeluarkan qarar, keputusan bahwa iblis kafir. Iblis apa? Kafir, istakbara wa kana minal kafirin. Jadi hadirin sekalian, harus mengikuti Allah secara lengkap. Harus beriman, harus mengenal la ilaha illallah secara baik. Jangan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya, ini dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Masih pakai jimat, ya, masih takut, ya, takutnya kepada sesuatu itu melebihi takutnya kepada Allah. Tidak boleh seperti itu. Ya, berharap juga hanya kepada Allah. Kalau ada orang menggantungkan hidupnya, harapannya kepada selain Allah lebih besar, ini juga dipertanyakan la ilaha illallahnya. Saya ini kalau nggak bekerja di perusahaan fulan, matilah saya. Habislah keluarga saya. Saya ini kalau nggak menggantungkan sama orang ini, habislah saya, melarat hidup saya ini. Berarti dia menggantungkan sama makhluk. Terus di mana Allah Subhanahu wa taala? Falyatawakkal 'ala Allah. Hendaklah dia bertawakal kepada siapa? Allah. Gantungkan hidup ini kepada Allah. Umat Islam ini kalau pemilu kalah tahun ini, habislah umat Islam ini. Kata siapa? Ya. Jadi umat Islam ini jaya, hina bukan karena kalah pemilu, hadirin sekalian. Mungkin itu bagian dari faktor saja. Ya, kesengsaraan. Tapi sebab utama bukan itu. Justru Nabi mengatakan ju'ilal dhullu was-sigharu man khalafa amri. Dijadikan kehinaan, kerendahan umat Islam itu karena apa? Khalafa amri, khalafa sunnati. Karena menyelisih apa? Sunnahku. Itu sebetulnya kekalahan umat Islam itu. Tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak menjalankan Islam, banyak berbuat dosa dan banyak berbuat maksiat. Hadirin sekalian, membuat umat Islam ini rendah, ya ini faktor utamanya. Bukan masalah itu, hadirin sekalian. Salah sendiri kamu nggak milih partai saya, akhirnya gini, kalian apa? Hancur. Tidak benar seperti ini.
Itu faktor dari faktor-faktor yang ada. Ya. Kembalikan kepada ngikuti Rasul kan gitu. Nabi kan mengatakan, "Alaikum sunnati." Hendaklah kau pegang ini ajaranku. Maksudnya sunnah di sini adalah cara agamanya Nabi. Pegang teguh ini, sunnahku ini, ajaranku ini. Wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, dan petunjuk-petunjuknya para khalifah yang diberikan apa? Petunjuk hadirin sekalian. Nah, ini pembahasan tentang tauhid dan la ilaha illallah. Kalau kita memahami la ilaha illallah dengan baik, dibawakan di sini oleh muallif penulis buku Kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badullah min dunillah haramah maluhu wa damu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Dia membawakan hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari, mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah, haruma maluh, diharamkan orang untuk mengambil hartanya, tidak boleh. Ya. Wadamuh, dan apa? Darahnya, menghalalkan darahnya, tidak boleh. Wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla, sedangkan hisab perhitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh langsung asal membunuh saja, hadirin sekalian, mengambil hartanya. Halal itu, karena tidak baiat sama pemimpin kita. Halal darahnya, halal hartanya, ngerampok, bayangkan. Kemudian apa? Membunuh, ngebom. Padahal orang ini mengucapkan la ilaha illallah, tidak menyembah berhala, bayangkan. Ya, kemudian dikafirkan, dihalalkan darahnya. Nah, ini hadirin sekalian perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah cepat mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak boleh seperti itu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Usama bin Zaid waktu perang, ya. Dia mengejar orang musyrik. Usama bin Zaid orang yang kuat dalam seorang pemuda yang kuat, dijadikan Nabi pemimpin dalam perang. Maka dia mengejar orang musyrik. Ketika udah dekat, dia mengucapkan la ilaha illallah. Gak jadi dibunuh orang ini sama siapa? Usama. Dia faham la ilaha illallah, gak jadi dibunuh. Tapi dia lolos, melarikan diri lagi, dikejar sama Usama. Sudah mau dekat, mau dipenggal, mengucapkan la ilaha illallah, ditahan lagi. Tapi enggak menyerah dia, melarikan diri, dikejar sama Usama. Akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dipenggal kepalanya. Maka hari ini kedengaran Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Rasul marah, hadirin sekalian, merah mukanya. Ya Usama, aqatalta rajulan ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kamu membunuh seseorang setelah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia menjadikan la ilaha illallah itu tameng dari pedangku. Apakah kamu tahu isi hatinya? Baru diam ini. Siapa? Usama. Apakah kamu membunuh seorang setelah mengucapkan la ilaha illallah? Nabi ngomong 3 kali membentak, hadirin sekalian. Usama langsung diam, merah mukanya, dibentak sama Rasulullah. Kata Usama, wallahi seakan-akan saat itu lebih baik aku jadi anak kecil, masih mending. Di mana Rasulullah anak kecil kan enggak punya perasaan, dimarahi orang enggak sedih. Aku lebih baik jadi anak kecil. Malu aku dibentak sama Rasulullah. Enggak boleh kamu seperti itu. Kamu tahu hatinya, kamu sudah membelah hatinya. Ini menunjukkan, hadirin sekalian, tidak mudah seorang membunuh seorang muslim. Ya, apalagi dia misalnya walaupun dia baru mu'allaf la ilaha illallah, jangan dibunuh. Jangan asal membunuh, menumpahkan darah, tidak boleh. Jangan cepat-cepat menumpahkan darah. Bahkan Rasul mengatakan seseorang masih bisa dia berharap surga, dimasukkan surga, tapi jangan sampai menumpahkan darah. Jangan sampai terlibat dalam pembunuhan. Karena ini dosa besar. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, ini orang memahami la ilaha illallah. Yang diajarkan Rasulullah harus seperti itu, hadirin sekalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Insyaallah kita akan
lanjutkan lagi pembahasan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.